ربنا كما سبق أعوذ بك من شر ما أصنع أقول بنعمة الله وأعوذ بك من فضله فإنك لا يغفر الذنوب إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah subhanallah, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk mendawamkan, untuk merutinkan sholat secara berjamaah setiap harinya, dan semoga Allah tambahkan keberkahan sepanjang hidup kita. Dalam sumber Allah ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Beliau menjelaskan kepada kita amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan Abdul amali wa ta'ala adwamuha wa iqalah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah adwamuha, yang kontinu, yang rutin dikerjakan, yang terus-menerus dikerjakan. Dan bahkan beliau mengatakan wa iqalah, meskipun amal itu jumlahnya sedikit. Tentu kalau kita melihat dari sini, yang kita lihat itu adalah adwamuhanya, jangan wa iqalahnya. Jadi alasan ibaratnya tak sedikit bagi bukan, tetapi yang kita lihat dan hadis ini yang harus kita garis bawahi adalah adwamuha, rutinnya, kontinunya, terus menerusnya, ajaknya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amalan, amal soleh yang itu dilakukan secara ajak, terus menerus, kontinu, istiqomah. Wa iqalah, meskipun itu amalan yang sangat sedikit. Satu contoh, misalkan ada seorang yang dia tilawah, mungkin ketika Ramadan setiap hari dia bisa 1 juz, bisa 2 juz, itu luar biasa. Tapi harus disyukuri dia mampu untuk menyelesaikan Al-Quran seharinya 1 juz 2 juz selama Ramadan. Tapi habis itu kemudian setahun nggak menyentuh Al-Quran. Nah, bukan itu yang dikehendaki. Tetapi ketika seseorang Ramadannya bisa 1 juz 2 juz, yang paling tidak di luar Ramadan setiap harinya entah mungkin 2 lembar, 3 lembar dan seterusnya. Alhamdulillah kalau dia bisa memerankan 1 juz. Orang yang menyelesaikan Al-Quran dalam sehari 1 juz tapi seminggu sekali, itu masih kalah baik dengan orang yang tiap hari baca Quran meskipun hanya 2 lembar, 3 lembar misalkan. Adwamuha, dawamnya, kontinunya, itu yang kemudian lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah kenapa kemudian amalan yang kontinu itu lebih baik. Sekali lagi kita tidak melihat jumlahnya, meskipun hadis ini mengatakan bahwa iqalah meskipun itu sedikit. Imam Hasan al-Basri menyatakan jika syaitan itu melihatmu melakukan satu amalan yang kontinu, maka ia akan jauh darimu. Oh, ini orang sudah biasa baca Al-Quran, maka setan itu tidak berminat untuk menggodanya akan tidak tadarus. Tetapi kalau tadarusnya hanya seminggu sekalinya, itu Al-Quran cuma seminggu sekali. Namun jika engkau beramal lalu meninggalkannya, malah sesekali saja dilakukan, maka setan akan makin tamak, makin senang, makin semangat untuk menggodamu agar tidak melakukan amal itu. Ini kata Imam Hasan al-Basri. Salah satu hikmahnya adalah syaitan itu akan menjauh dari orang yang amalannya itu dapat, amalannya kontinu, tetapi dia akan lebih suka menggoda orang-orang yang kadang iya, kadang enggak, biar dibuat banyak enggaknya, hanya akan digoda biar enggak sama sekali. Yang kedua, hikmah dari amalan yang kontinu, ada suatu ketika seseorang yang melakukan amalan kontinu itu berhalangan, dia tidak mampu mengerjakan, mungkin karena sedang sakit, mungkin karena safar misalkan. Ada orang yang dia hari biasa tilawah 1 juz misalkan, kemudian dia sakit,
maka dia tetap mendapatkan pahala seolah-olah hari itu saat dia sakit dan tidak mampu tilawah 1 juz, dia tetap mendapatkan pahala tilawah 1 juz. Meskipun mungkin saat itu dia hanya sanggup membaca surah-surah pendek sebagai ganti dari tilawah yang tidak mampu dia lakukan ketika dia sakit, ataupun dia sedang bepergian dan seterusnya dan seterusnya. Ketika tidak mampu dilakukan, maka Allah tetap memberikan pahalanya sebagaimana ketika amalan itu tetap dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada amalan-amalan kontinu yang itu sifatnya harian. Ada amalan-amalan kontinu yang bisa ditambahkan, dikontinukan yang itu sifatnya adalah bekanan. Yang harian contohnya adalah sholat jamaah, contohnya adalah tilawah. Kita lihat sholat jamaah, sholat wajib 5 waktu, kalau kemudian bisa kita kontinukan secara berjamaah di masjid. Suatu saat kita safar, suatu saat kita sakit, tidak sanggup melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat yang kita lakukan sendirian itu mungkin di atas kereta api atau mungkin di atas ranjang yang kita sakit, pahalanya tetap 27 derajat. Kenapa? Karena tiap hari kita sholat jamaah. Berbeda kalau tiap hari kita nggak sholat jamaah. Selama hidup itu, maka saat kita sakit, kita hanya sholat di tempat tidur dan sendirian, yang pahalanya cuma 1. Saat kita sholat di atas kereta api, di atas kendaraan saat kita bepergian, pahalanya ya cuma 1. Kenapa? Saat kita nggak safar, saat kita nggak sakit, kita juga cuma sholat sendirian, pahalanya cuma 1. Ada yang amalan sifatnya bekanan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mendalamkan, mengkontinukan untuk puasa Senin, Kamis. Atau juga ada amalan yang sifatnya bulanan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mendalamkan, mengkontinukan puasa yang lebih tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, ketika bulan purnama. Dan ada amalan yang perlu kita dalamkan, dan itu adalah amalan tahunan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah menjadi shahibul kurban. Bapak sekalian, dalam bab ini kalau kita merujuk kembali kepada surat Al-Kautsar, bentuk dari kesyukuran kita manifestasinya adalah sholat. Maka mari kita dalamkan sholat kita 5 waktunya adalah jamaah di masjid. Masjid Jogokarian ini merupakan bagian dari Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita. Maka sudah semestinya kita selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid Jogokarian ini. Dan satu lagi adalah wanhar, nahar, kurban. Maka mari kita dalamkan untuk selalu menjadi shahibul kurban setiap tahunnya sepanjang hidup kita. Pada Idul Adha yang kemarin, ya alhamdulillah jumlah sapi yang dititipkan di dikorbankan itu ada 80 sapi. Itu sudah 8 kita sembelih di sini, 2 kemudian kita bawa keluar bakti sosial di luar. Namun Bapak Ibu sekalian, tentu ini juga menjadi perhatian kita karena kita menginginkan kualitas kurban kita itu meningkat secara kuantitas dan kualitas. Saat ini yang menjadi sorotan adalah masalah kualitas. Di antara yang menjadi sorotan kita, menjadi sorotan pengurus masjid dari sisi kualitas itu adalah berapa persen dari warga Jogokarian yang menjadi shahibul kurban di masjid Jogokarian. Kalau angka 80 itu sepertinya banyak, faktanya masih banyak sapi-sapi yang itu merupakan titipan shahibul kurban dari luar, bukan dari warga Jogokarian. Karena yang diinginkan oleh pengurus masjid adalah peningkatan kualitas kurban di Jogokarian adalah semakin banyaknya warga yang menjadi shahibul kurban di masjid Jogokarian. Untuk itu, kalau akan berapa persennya, tadi kurban lebih tahu itu. Dan untuk itu, alhamdulillah mulai sejak bulan Dzulhijjah ini, meskipun Dzulhijjah belum selesai, kami masih Jogokarian sudah memfasilitasi dengan adanya tabungan kurban. Monggo Bapak Ibu
setiap habis Jumatan sampai dengan 1:30, insya Allah Pak Eka Rusli standby untuk menerima titipan tabungan kurban setiap hari Jumatnya. Ini juga satu komparasi. Kalau misalkan kita ingin nantinya 1 tahun dapat 50 pekan ke depan, itu kita punya tabungan sebesar ya 3.700.000 misalkan begitu, maka memang setiap pekan kita harus menyisihkan untuk kita tabung 74.000 rupiah. 74.000 rupiah itu setara dengan, mohon maaf, rokok 12 batang itu sekarang harganya 25.000. Kalau seorang dia bisa berpuasa merokok 3 bungkus sepekan, dia sudah bisa menabung 75.000 rupiah sepekan, maka itu sudah cukup untuk menjadi shahidul kurban sapi reguler di Masjid Joko Karya. Kalau ada orang sampai bisa berpuasa merokok sampai dengan 5 bungkus dalam sepekan dan kemudian didirikan ke Pak sebagai tabungan kurban, maka tahun depan dia sudah bisa ikut shahidul kurban sapi super. Ini luar biasa. Jadi pertama, kemudian takmir masjid punya satu harapan, peningkatan kualitas pada kurban besok ditandai dengan meningkatnya jumlah shahidul kurban dari warga yang menjadi shahidul kurban di Masjid Joko Karya. Andai mungkin Bapak Ibu kalau Jumatan saya masih di kantor, nah, silakan kalau mau nabung mungkin janjian dengan Pak Ikhlas mau kapan gitu ya, karena insya Allah setiap subuh, setiap maghrib, setiap isya dia juga sholat jamaah di masjid. Kalau dua asar dia ngantor begitu ya, bisa janjian monggo mau menyerahkan tabungannya kapan. Andai pada saatnya Idul Hijjah 1 tahun ke depan kok ternyata tabungannya tidak sampai, katakan kalau kemarin kita sudah 650, maka takmir masjid mesti menyediakan program talangan kurban. Karena tabungan kita ternyata kok cuma 2,5 juta, kita ingin menjadi shahidul kurban sapi udah, maka silakan menghubungi takmir masjid, juga meminta rezeki ke kelas. Itu nanti ada program talangan kurban, akan ditalangan kekurangannya oleh masjid tanpa bagi hasil, tanpa uang administrasi. Monggo nanti akan dicicil berapa lama untuk mengembalikan talangannya. Jadi sekali lagi pengurus Joko Karya berharap kualitas kurban tahun depan itu meningkat, yang ditandai dengan jumlah shahidul kurban dari warga itu meningkat. Tapi masjid sudah menggelar program yang ini insya Allah akan memudahkan kita untuk merencanakan diri kita menjadi shahidul kurban di tahun depan, yaitu pertama adalah tabungan kurban dilayani setiap hari Jumat sampai dengan 1:30, atau monggo silakan bisa janjian dengan Pak Ikhlas. Bahkan kemudian kalau sampai saatnya ternyata tabungannya kurang, maka tabungan masjid itu pun masih ada program talangan kurban. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan dan betul-betul menjadi shahidul kurban setiap tahunnya dan sepanjang hidup kita, sebagai hasil kita, kesyukuran kita atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan itu juga bentuk dari tabangnya kita, kontinunya kita di dalam ibadah tahunan, yaitu berkurban. Innallaha yuhibbul amal ad-du'a. Allah punya banyak amal yang kontinu, maka kita pun berharap bisa berkurban setiap tahunnya secara kontinu di Masjid Joko Karya. Demikian Bapak sekalian, marilah kita akhiri dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.